Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi homomorfisme ring. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Pengertian homomorfisme ring. 2. Membuktikan suatu pengaitan dari ring ke ring merupakan homomorfisme. 3. Mengklasifikasi jenis-jenis homomorfisme berdasarkan jenis-jenis fungsinya. 4. Menemukan adanya homomorfisme dari dua buah ring. Nah, dalam teori grup telah kita pelajari tentang homomorfisme grup, yaitu suatu pemetaan yang mengawetkan operasi pada grup tersebut. Suatu pemetaan P dari grup G1 bintang 1 ke grup G2 bintang 2 disebut homomorfisme jika phi A bintang 1B sama dengan phi A bintang 2 phi B untuk setiap AB elemen G1 dengan konsep yang serupa dapat diterapkan pada ring. Homomorfisme ring merupakan perluasan konsep dari homomorfisme grup. Dalam homomorfisme grup hanya melibatkan suatu operasi biner, sedangkan dalam ring melibatkan dua operasi biner. Selanjutnya kita masuk ke definisinya. Kalau saya punya dua ring R1 dan R2 dengan masing-masing operasinya tidak harus sama tetapi boleh sama. Kita misalkan di sini penjumlahan untuk ring 1 ada indeks satunya. Penjumlahan untuk ring 2 ada indeks 2-nya. Begitu pula dengan perkaliannya. Kita definisikan pengaitan dari R1 ke R2 akan disebut homomorfisme jika pengaitan tersebut merupakan fungsi yang mengawetkan penjumlahannya dan mengawetkan perkaliannya, yaitu untuk setiap AB di dalam R1 dengan penjumlahan phi A tambah B dari R1 akan menjadi sama dengan phi A plus phi B dari R2. Perkaliannya juga demikian. Phi A kali B di R1 akan menjadi sama dengan phi A kali phi B dari R2. Ini adalah definisi homomorfisme ring. Adapun beberapa jenis homomorfisme terkait sifat pemetaannya, yakni injektif, surjektif, dan bijektif. Jika fungsi P tersebut surjektif, maka P disebut epimorfisme dan dikatakan bahwa R1 homomorfik dengan R2 yang ditulis R1 R2 serta R2 disebut peta homomorfik dari R1. Jika pemetaan Q tersebut injektif, maka P disebut monomorfisme. Jika pemetaan tersebut surjektif dan injektif, maka P disebut isomorfisme dari R1 ke R2. Jika ada suatu isomorfisme dari ring 1 ke ring 2, maka dikatakan bahwa R1 isomorfik dengan R2 dan ditulis R1 R2. Homomorfisme dari suatu ring R ke dirinya sendiri disebut endomorfisme.
Endomorfisme yang bijektif disebut automorfisme. Adapun contoh 11.1 diberikan R1 dan R2. Pemetaan F R1 ke R2 didefinisikan oleh Fx sama dengan R2 untuk setiap X elemen R1 dan 0 R2 adalah elemen 0 dari R2. Maka dapat ditunjukkan bahwa F suatu homomorfisme. Homomorfisme ini trivial dan disebut homomorfisme 0. Berikutnya contoh 11.2. Misalkan R suatu ring, pemetaan G R ke R didefinisikan oleh Gx sama dengan X untuk setiap X elemen R, maka dapat ditunjukkan bahwa G suatu automorfisme. Kemudian contoh 11.3. Set adalah ring bilangan bulat terhadap penjumlahan dan perkalian biasa. Set 5 adalah ring bilangan bulat modulo 5 dengan penjumlahan modulo 5 dan perkalian modulo 5. Pemetaan F set ke set 5 didefinisikan oleh Fx sama dengan X payung sama dengan X modulo 5. Untuk setiap X elemen set akan ditunjukkan bahwa F suatu homomorfisme dari set ke set 5, sehingga set ke set 5 itu homomorfisme, maka penjumlahannya awet dan perkaliannya juga awet. Contoh berikutnya, kalau saya punya matriks M AB 0A dengan penjumlahan dan perkalian matriks adalah suatu ring. Matriks ini saya petakan ke ring bilangan real dengan pemetaan F dari M ke R. Didefinisikan oleh apa? Domainnya di sini M domainnya matriks F AB 0A dipetakan ke A atau komponen di diagonal utamanya untuk sebar matriks AB 0A. Di dalamnya dapat ditunjukkan bahwa F merupakan homomorfisme dari M ke R. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.